Shalom. Saudara, akibat dari sebuah ledakan itu jelas sulit diprediksi. Larinya kemana nih? Maka dia akan menimbulkan kerusakan kolateral, kerusakan di kanan kirinya atau collateral damage yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu, sebaiknya ya jangan jadi orang yang mudah meledak. Kalem aja, ya. Saudara, hindari pertempuran yang tidak perlu. Kita harus fokus menggunakan sumber daya kita, baik kelapangan hati, pemikiran kita, waktu, uang, tenaga untuk hal-hal yang betul-betul menghasilkan kebaikan di masa depan, ya. Cuman sayangnya ada orang yang sedemikian emosional, mudah meledak, sehingga kadang-kadang orang ini sampai lupa bahwa dia itu bicara di depan seorang penguasa. Dia memperlakukan semua orang sama. Dia lupa bahwa kalau dia emosional itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, apalagi kalau kepada seorang yang berkuasa. Amsal pasal 19 ayat 11-12 berkata begini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ngapain menghabiskan waktu untuk hal yang gak perlu? Memaafkan itu lebih cepat, ya, daripada menyimpan dendam. Itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu agar kita bisa tenang kembali. Memaafkan lebih cepat, mencapai ketenangan, kita bisa fokus lagi untuk hal yang baik. Nah, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Nah, orang-orang yang mudah meledak ini dipimpin oleh emosinya, sehingga akal budinya gak dipakai untuk berpikir dengan jernih. Kira-kira dia itu sedang berdiri di hadapan siapa. Maka pada waktu kita sering kali tergoda untuk marah, lebih bagus kita pikir dulu, betul ya? Kira-kira apakah saya perlu betul-betul marah? Apa sebaiknya sudahlah dimaafkan aja, gak perlu diurus ya, begini-begini. Fokus saja pada hal-hal yang baik. Atau mungkin marah nih kepada siapa nih? Ya. Kalau kita itu meledak pada satu penguasa dan kemudian penguasa ini berbalik menyerang kita, bukankah itu mendatangkan masalah yang lebih besar? Jadi lebih bagus kalem aja, jangan mudah meledak, berdoa minta damai sejahtera dari Tuhan, memampukan kita untuk hidup di dalam jalan-jalannya. Itu lebih baik, mendatangkan damai sejahtera. Rindukan selalu dekat di hatimu, berada di kediamanmu, di hadiratmu, memujimu selalu, menyembahmu Yesus, rasakan kasih setiamu sepanjang hidupku. Di hadiratmu ku rasakan sukacita. Di hadiratmu ada damai dan sejahtera. Sebab itu ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan, ku sembah Kau Yesus dengan